Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku seiman, mencintai Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah kewajiban setiap muslim. Siapa yang tidak mencintai Rasulullah SAW, maka mungkin ia bukan muslim. Karena muslim tidak mungkin membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah SAW adalah konsekuensi iman. Rasulullah SAW sabda, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang dari kalian sampai aku lebih ia cintai dari anaknya, dari orang tuanya, dan dari seluruh manusia. Lihat, Nabi SAW mengatakan bahwa tidak beriman sampai Rasulullah SAW lebih dicintai, Pak, dari anak, karena semua kita pasti mencintai anak. Dari orang tua, pasti kita mencintai orang tua. Maka ketika kita lebih mencintai orang tua kita daripada Rasulullah SAW, maka ini musibah untuk agama kita. Kalau kita lebih mencintai anak kita daripada Rasulullah SAW, maka ini musibah untuk agama kita. Allah mengancam, Pak, dalam surat At-Taubah, bagi mereka yang lebih mencintai selain Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 34 atau 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah berfirman, katakan, jika ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kebangkrutannya, dan tempat tinggal yang kalian ridhoi, ada berapa itu? 8. Itu semua lebih kalian cintai daripada mencintai Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah, kata Allah, sampai Allah mendatangkan urusannya. Kata para ulama, sampai Allah mendatangkan adabnya.
Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik gitu. Allah menyebut, Pak, orang yang lebih mencintai bapaknya, anaknya, keluarganya, teman-temannya, istrinya, perniagaannya, ternyata itu lebih ia cintai daripada Allah dan Rasulnya. Allah menganggap mereka fasik. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik itu, Bapak sekalian. Berarti ini menunjukkan, Pak, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya harus melebihi segala-galanya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, ya, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Demi Allah ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Apa kata Rasulullah SAW? La ya Umar, belum sempurna imanmu hai Umar. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Apa kata Umar bin Khattab? Al-an ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Demi Allah ya Rasulullah, sekarang engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu sampai dari diriku sendiri. Apa kata Rasulullah SAW? Al-an ya Umar, sekarang imanmu sempurna ya Umar. Subhanallah, saudaraku seiman. Berarti mencintai Rasulullah SAW itu hukumnya wajib, Pak, bukan sunnah. Bahkan itu merupakan konsekuensi iman. Iman kita tidak sempurna kalau kita ternyata masih ada yang lebih kita cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang istri misalnya, saya yakin dia sangat cinta kepada suaminya. Tapi terkadang seorang istri dihadapkan pada dua perkara, antara mencintai Rasul atau mencintai suami. Karena terkadang, Pak, Ibu, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya suka diuji oleh Allah. Jujur enggak tuh? Bener enggak cinta kita kepada Allah dan Rasulnya? Pernah ada seorang ibu, dia cerita ke saya, Ustadz, saya disuruh melepaskan jilbab saya. Jika saya tidak melepaskan jilbab saya akan dicerai. Lalu saya tanya kepada ibu tersebut, ibu cinta kepada suami? Cinta banget, Ustaz. Oke. Ibu cinta kepada Allah dan Rasulnya? Sangat cinta. Mana yang lebih ibu cintai? Allah dan Rasulnya atau ibu cinta kepada suami ibu? Ya tentu Allah dan Rasulnya, Ustaz. Oke, baik. Kalau ibu lebih mencintai Allah dan Rasulnya, seharusnya ibu lebih takut kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah dan mengikuti Allah dan Rasulnya. Tapi saya mau dicerai, Ustaz, gimana? Kalau ternyata suami ibu mencerai ibu, itu artinya dia sudah tidak baik lagi buat ibu. Dan Allah insya Allah berikan yang lebih baik dari suami ibu. Nah ini terkadang akal Islam, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya suka diuji, Mas. Ketika keinginan kita kepada sesuatu yang ternyata tidak sesuai dengan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya,
Sering kali kita gagal dan ternyata kita lebih mengikuti keinginan kita daripada mengikuti Allah dan Rasulnya. Apalagi itu berhubungan dengan harta, dengan hal-hal yang kita cintai, akhwal Islam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Memang mencintai Rasulullah SAW itu tidak mudah, mas. Sebatas klaim dengan lisan, saya cinta Rasul, semua orang bisa. Semua orang bisa mengatakan saya mencintai Allah, saya mencintai Rasul. Tapi cinta bukan sebatas di lisan. Cinta butuh pertama pengorbanan. Mau enggak kita korbankan sedikit harta kita untuk mengikuti Rasulullah SAW? Mau tidak kita sedikit korbankan sedikit waktu kita untuk Allah dan Rasulnya? Bahkan terkadang kita harus mengorbankan jiwa dan raga kita untuk Allah dan Rasulnya, Pak. Sebagaimana halnya para sahabat Rasulullah SAW. Demikian pula para ulama setelahnya, Masya Allah. Namun terkadang akhi, kita mengklaim mencintai Rasulullah SAW, tapi ternyata kita tidak bersedia menyisihkan sebagian waktu kita untuk mengikuti Rasulullah. Sebuah contoh kecil misalnya, ketika malam saatnya waktu untuk tahajud, berat rasanya kita untuk bangun. Ini subhanallah, orang yang mencintai Rasulullah SAW, dia ingin seperti Rasulullah SAW. Dia ingin bagaimana seperti Rasulullah SAW melalui malamnya sholat tahajud. Akan terlihat memang tahajud tidak wajib, betul, tapi Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Dan Rasulullah sangat menekankan umatnya untuk sholat tahajud. Bahkan Allah bangga kepada orang yang bangun tahajud dalam hadis yang sahih. Tapi terkadang banyak di antara kita, akhwal Islam, yang mengklaim saya mencintai Rasulullah SAW, tapi tak bersedia sedikit pun untuk mengorbankan waktunya di waktu malam bermunajat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Ketika adzan dikumandangkan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Berapa banyak kaum muslimin yang tidak bersedia, Pak, untuk melangkahkan kakinya menuju masjid. Sementara kalau dia pergi ke mall, dia pergi ke gunung, dia pergi ke tempat-tempat yang jauh, jogging dan yang lainnya, dia bisa, kuat dia. Bahkan kalau dia goes bisa seharian, Pak. Berangkat pagi, pulang sore, tapi pergi ke masjid tak mau berkorban sedikit pun juga. Sholat di masjid nggak wajib kok, udahlah di rumah saja. Subhanallah, katanya cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita ya akhwal Islam? Memang mengaku-ngaku itu mudah, Pak. Mengaku-ngaku itu mudah. Saya cinta Rasulullah, saya cinta Allah. Tapi perbuatanlah yang akan membuktikan benar enggak kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak butuh pengakuan Anda. Yang kita butuhkan adalah praktek Anda.
yang kita inginkan dan semua kita ingin bahwa cinta kepada Rasulullah SAW mewujudkan sebuah kekuatan dalam beramal. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya akhal iman, sangat kita cintai karena beliau adalah Nabiyur Rahmah, Nabi yang membawa rahmat lil alamin. Kita mencintai Rasulullah SAW karena beliau pelita untuk umatnya, ya akhal Islam. Kita mencintai Rasulullah SAW karena beliau berusaha, ya akhal Islam, sekuat tenaga menyelamatkan umatnya dari api neraka. Antum tahu betapa sayangnya Rasulullah kepada umatnya, Pak. Sayang sekali. Dan Allah sendiri yang mengatakan itu. Allah berfirman dalam surat At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian yang merasa susah terhadap kesulitan yang menimpa kalian, yang semangat memberikan hidayah kepada kalian, dan kepada kaum mukminin beliau sangat kasih sayang sekali. Masya Allah. Apa bentuk kasih sayang Rasulullah kepada umatnya, Pak? Banyak, Pak, banyak. Yang pertama, sebagai bentuk kasih sayang Rasulullah yang pertama apa? Rasulullah menjelaskan semua kebaikan kepada umatnya. Tidak ada satupun kebaikan yang mendekatkan ke surga kecuali Rasulullah sudah jelaskan. Dan tidak ada satupun keburukan yang bisa memasukkan ke neraka kecuali Rasulullah sudah ingatkan. Sebagai bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikat kasih sayang Rasulullah, kasih sayang itu apa sih, Mas? Antum sayang sama istri, sama anak? Gimana cara antum menyayangi anak dan istri? Memanjakan. Kalau antum memanjakan mereka sehingga mereka jadi orang yang lalai, sebetulnya antum gak sayang. Karena tujuannya antum dengan perbuatan seperti itu namanya mau mencelakakan mereka. Hakikat kasih sayang itu, Pak, usaha untuk memberikan kebaikan dan menolak kemudorotan dari orang yang kita sayangi, baru itu sayang. Rasulullah sangat sayang kepada umatnya. Makanya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah selalu memikirkan umatnya, Pak. Dalam hadis yang sahih, ketika Allah turunkan firman-Nya dalam surat Al-Maidah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau adab mereka, ya Allah, maka sesungguhnya mereka hamba-hambamu. Dan jika engkau ampuni mereka, ya Allah, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Ketika Allah turunkan ayat ini, Pak, Rasulullah menangis, Pak, sambil berkata, umatku, umatku, ummati, ummati. Melihat itu Allah berfirman kepada malaikat Jibril, ya Jibril, idhab ila Muhammad. Hai Jibril, pergilah kepada Muhammad. Fasalhu ma yubkik. Tanya, apa yang membuat dia menangis? Pergilah Jibril kepada Rasulullah SAW. Lalu maka Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW menangis karena memikirkan umatnya, Pak. Kembalilah malaikat Jibril kepada Allah. Lalu Allah berfirman, ya Jibril,
idhab ilaih wa basyirhu bi anna lan sanurdika fi ummatik. Pergilah kepada Muhammad lagi, berikan kabar gembira kepada dia bahwa kami pasti akan meridhokan kamu terhadap umatmu. Subhanallah. Sampai saking sayangnya Pak, Rasulullah SAW mengakhirkan doanya untuk umatnya itu nanti di hari kiamat. Semua nabi sudah mendahulukan doanya untuk umatnya itu di dunia. Adapun Rasulullah SAW mengakhirkan doanya untuk umatnya di hari kiamat. Berupa apa? Syafaat. Syafaat, Masya Allah. Dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW sabda, "Ukhtirtu baina an yudkhala nisfu ummatil jannah wa baina syafa'ah." Aku diberikan oleh Allah pilihan antara separuh umatku masuk surga atau diberikan syafaat. Fakhtartu syafa'ah. Maka aku lebih memilih syafaat. Wa hiya liman mata la yusyrik billahi syai'a. Dan syafaatku, kata Rasulullah, hanya bagi orang yang meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini sebab kita, kenapa kita mencintai Rasulullah, diantaranya karena Rasulullah sangat sayang kepada umatnya. Sangat sayang kepada umatnya. Rasulullah berusaha menyelamatkan kita dari api neraka, Pak. Rasulullah bersabda, "Masali wa masalu ummati kamasali rajulin istauqada nara." Perumpamaan aku dengan umatku seperti seorang laki-laki yang menyalakan api. Faja'al hasyarat yataqahamna fiha. Maka binatang-binatang kecil ini berusaha masuk ke dalam api. Wa ana akhidun bihajuzikum, kata Rasulullah, dan aku berusaha memegang ikat pinggang kalian supaya jangan masuk api. Walakinnakum taqahamuna fiha, tapi kalian malah nekat masuk api. Masya Allah. Saudaraku seiman, kita mencintai Rasulullah SAW karena Allah sangat mencintai Rasulullah. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah Rasulullah SAW. Makanya para nabi dan rasul yang paling mulia di sisi Allah secara mutlak siapa? Rasulullah SAW. Maka kita pun sangat mencintai Rasulullah SAW karena ia adalah hamba yang sangat dicintai oleh Allah, bahkan hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, apa tanda orang yang mencintai Rasulullah SAW? Tentu sudah kita sebutkan tadi Pak sebagiannya. Karena cinta itu bukan sebatas pengakuan, Pak. Tapi cinta itu butuh kepada apa? Praktek. Cinta itu butuh kepada pengorbanan. Yang pertama, tanda orang yang mencintai Rasulullah SAW, yang pertama, ia mendahulukan Rasulullah dari seluruh manusia. Ia lebih mendahulukan Rasulullah dari seluruh manusia, siapapun dia. Dan sudah kita sebutkan tadi ayatnya dalam surat apa tadi? Surat At-Taubah ayat
24. Ancaman Allah bagi mereka yang lebih mendahulukan, lebih mencintai orang tuanya, anaknya, ya, saudaranya, ya, daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Maka konsekuensinya apa? Kita tidak pernah mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 1. Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah innallaha sami'un alim. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya, kata para ulama, mendengar itu berhubungan dengan ucapan kita, mengetahui berhubungan dengan perbuatan kita. Artinya berarti apa? Jangan mendahului Allah dan Rasulnya dengan ucapan dan perbuatan. Coba kita praktekkan dalam kehidupan kita, Pak. Dalam ucapan, terkadang kita berbicara dengan sesuatu yang tidak pernah Allah dan Rasulnya mengucapkannya. Tidak pula Rasul, ya, para sahabat. Atau melakukan sebuah perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak pula para sahabatnya. Yang berhubungan tentang agama tentunya, din. Nah, di sini akal Islam kita harus koreksi. Jangan sampai kita ini mendahului Allah dan Rasulnya dalam agama. Makanya setiap kita mau ngomong tentang agama harus jelas landasannya, dasarnya dari Al-Quran dan hadis dan perkataan para ulama. Kita mau melakukan perbuatan apapun dalam masalah agama, din, harus jelas keterangannya dari Allah dan Rasulnya dan perkataan para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Adapun kita bicara tentang agama seenaknya pakai akal doang, dan ternyata Allah dan Rasulnya pun tidak pernah mengatakan seperti itu artinya kita mendahului Allah dan Rasulnya. Bukan seperti itu tata cara beragama, Pak. Berapa banyak orang-orang yang sangat berani berbicara tentang agama hanya sebatas dengan akal pikirannya, karena merasa dirinya profesor, karena dia merasa dirinya intelektual. Tapi kalau bicara tentang agama hanya dengan akalnya saja. Bahkan saya pernah melihat seorang profesor menolak dalil hanya karena katanya tidak sesuai dengan akal pikiran. Subhanallah. Seperti itukah sikap orang yang mencintai Allah dan Rasulnya? Tidak mungkin, saudaraku. Karena konsekuensi cinta, tanda orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dia tidak akan berani mendahului Allah dan Rasulnya. Dia akan junjung tinggi-tinggi Allah dan Rasulnya. Akhul Islam, saudaraku seiman. Ini tanda yang pertama, Pak. Dia memang mencintai Rasulullah SAW. Tanda yang kedua, itu ittiba, selalu mengikuti Rasulullah. Dia ingin berusaha menjadikan Rasul sebagai suri tauladan hidupnya.
suri tauladan dalam rumah tangga, suri tauladan di dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Bahkan dalam seluruh sisi-sisi kehidupan kita, Pak. Dalam pakaian, kita berusaha ngikutin Rasulullah. Dalam cara tidur, kita berusaha menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Bagaimana kita berteman, bagaimana kita sebagai seorang orang tua, jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kalau memang kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW apa itu? Suri tauladan yang baik, Pak. Suri tauladan yang baik. Tapi tentunya ya, Allah sudah menyebutkan bahwa tidak setiap orang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, Pak. Karena dalam ayat tadi yang saya sebutkan, Allah menyebutkan tentang siapa yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nah, ini 3 sifat yang kalau kita miliki, kita akan bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Allah mengatakan liman kana yarjullah. Yang pertama, bagi orang yang mengharapkan Allah, wal yaumal akhir, dan mengharapkan kehidupan akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengingat Allah. Pak, selama ini kita mengharapkan ridho Allah atau ridho manusia? Kalau orang yang lebih mengharapkan ridho manusia, saya yakin dia tidak akan bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Kenapa? Karena perintah Rasulullah seringkali tidak disukai oleh manusia, Mak. Dan larangan-larangan Rasulullah seringkali disukai oleh manusia, para pengikut syahwat. Sahih. Makanya Allah mengatakan begitu, liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Adapun kalau kita masih mengharapkan keridhaan manusia, susah. Yang kedua apa? Wal yaumal akhir, dan mengharapkan apa? Kehidupan akhirat. Kalau kita, Pak, masih mengharapkan dunia lebih besar daripada akhirat, saya jamin Anda tidak akan bisa menjadikan Rasul sebagai suri tauladan. Karena pecinta dunia seringkali mereka berpaling daripada ajaran Rasulullah. Orang yang lebih mengharapkan dunia sementara akhirat itu cuma sampingan, susah dia untuk ngikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perintah-perintah Rasul terkadang tidak menguntungkan dunia kita. Larangan-larangan Rasulullah seringkali tidak menguntungkan apa? Dunia kita. Makanya ada orang yang berkata begini, Pak, ini kok agama berat banget sih? Pacaran haram, riba haram, ini haram, itu haram. Kenapa dia merasa berat, Pak, ketika dia mendengar larangan Allah, sementara larangan itu dia sukai?
Karena ternyata hatinya terpaut dengan hal-hal tersebut. Kalaulah ia menginginkan ke Allah dan kehidupan akhirat, pasti dia akan berkata, sami'na wa ata'na. Tapi ketika kita kurang mengharapkan Allah, kita lebih mengharapkan manusia, kurang mengharapkan akhirat, kita lebih mengharapkan dunia, sulit untuk berkata sami'na wa ata'na. Susah. Paling-paling kayak orang Yahudi, Pak, yang mengatakan sami'na wa asaina. Kami mendengar tapi kami maksiat, nggak mau taat. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi tanda kedua nih, Pak. Ada enggak pada kita semua tanda yang kedua ini, bahwa memang kita mencintai Rasulullah SAW? Apa yang kedua? Kita ittiba, ngikutin Rasulullah SAW. Ya. Yang ketiga, saudaraku seiman, tanda orang yang mencintai Rasulullah SAW, banyak bersolawat untuk Rasulullah SAW. Biasanya, Pak, semakin cinta semakin banyak ingat. Antum kalau sangat mencintai seseorang, antum akan ingat terus dia. Kalau kita mencintai Rasulullah dan memang jujur kita mencintai Rasulullah, pasti kita akan banyak bersalawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti itu. Adapun kemudian kita jarak bersalawat, ya itu menunjukkan cinta kita kurang. Agar kita bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama penting kita untuk mengenal lebih dekat Rasulullah SAW. Kalau ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Maka bagaimana kita akan mencintai Rasulullah kalau kita tidak mengenal beliau? Kita kenali pribadi beliau, sifat-sifat beliau, akhlak beliau. Kenapa? Sebab seseorang mencintai orang lain itu banyak faktor. Terkadang kita mencintai orang lain karena fisik. Karena misalnya dia punya fisik yang indah, bagus, ganteng, atau yang lainnya, atau cantik, ya. Yang kedua, kita mencintai seseorang tuh karena terkadang sebabnya jasa. Sebabnya apa? Jasa. Karena misalnya dia suka berbuat baik sama kita, dia senang sekali berbuat baik sama kita, ngasih uang dan yang lainnya. Saking baiknya kita jadi senang sama dia. Yang ketiga, kita mencintai seseorang itu karena apa, Pak? Agama. Karena kesolehannya, ketakwaannya, ya. Nah, Rasulullah SAW kalau kita lihat fisiknya, tidak ada manusia yang paling bagus fisiknya dari Rasulullah SAW. Kata Anas bin Malik, kana Rasulullah SAW ahsanan nasi wajha. Adalah Rasulullah SAW orang yang paling ganteng wajahnya. Dari sisi jasa, adakah yang lebih berjasa untuk kita dari Rasulullah SAW? Ada tidak orang yang paling berjasa untuk kita dari Rasulullah SAW? Tidak ada. Rasulullah paling besar jasanya untuk kita, karena beliau telah menjelaskan kepada kita kebaikan.
menjelaskan kepada kita seluruh keburukan dan berusaha supaya kita selamat dari api neraka. Kita menganggap, kalau kita kan menganggap yang namanya jasa itu sebatas sifatnya materi, Pak. Padahal jasa yang paling besar, yang paling agung, yaitu kita diselamatkan dari api neraka. Iya. Diberikan kepada kita hidayah menuju jalan surga. Terlebih Rasulullah SAW manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling takut kepada Allah, manusia yang paling mencintai Allah. Akhlak Rasulullah jangan tanya, Pak. Sampai Allah memuji akhlak Rasulullah SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka sebab-sebab untuk mencintai itu ada semuanya pada diri Rasulullah SAW. Maka kalau kita ingin mencintai Rasulullah, kenali beliau, pelajari sirahnya, pelajari sifatnya, akhlaknya. Yang kedua, agar kita mencintai Rasulullah SAW, Pak, hendaknya hati kita lebih mengharapkan akhirat daripada dunia. Dan tentu itu harus kita sadari, Pak, bahwa dunia itu fana, sedangkan akhirat itu apa? Kekal. Kalau kita sadar akhirat itu kekal, yang namanya kekal itu berapa tahun, Pak? Ya. Yang namanya kekal berapa tahun, Mas? 1.000.000 tahun? 1 miliar tahun? 1 triliun tahun? Tak ada batasnya. Antum tinggal di dunia berapa tahun? Paling banter 100 tahun. Itu juga jarang yang sampai 100 tahun. Kebanyakan kita umurnya 70 tahun, 60 tahun. Antum tahu, satu harinya di sisi Allah berapa tahunnya kita? 1000 tahun. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung. Sehari berarti berapa jam, Mas? Katakanlah 24 jam. Oke, 24 jamnya di sisi Allah 1000 tahunnya kita. Antum hitung, kalau kita umurnya cuma 60 tahun, berapa jam di sisi Allah? Hah? Kalau kita hidupnya cuma 70 tahun misalnya, berapa jam di sisi Allah, Pak? Apakah hanya untuk 1 jam kita gadaikan untuk kehidupan yang panjang? Di mana akal kita? Sungguh sangat naif ketika seseorang demi mencari dunia, dia gadaikan akhiratnya. Bagaimana orang seperti ini akan bisa mencintai Rasulullah SAW? Sulit, Pak, sulit. Hanya orang-orang yang mengharapkan kehidupan akhirat, di hatinya yang terbesar, yang dia cari akhirat. Tetap dia cari dunia, na'am. Allah berfirman, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari oleh kamu apa yang Allah telah berikan berupa kehidupan akhirat, tapi jangan lupakan kehidupan dunia. Ini perintah Allah, cari akhirat, jangan lupakan dunia. Kalau kita kebalik, cari dunia, jangan lupakan akhirat. Ini salah, Pak. Maka kalau kita ingin mencintai Rasulullah, jadikan akhirat yang terbesar di hati kita, Pak. Yang ketiga, agar kita bisa mencintai Rasulullah SAW, banyak-banyak taqarrub kepada Allah, banyak-banyak ibadah kepada Allah.
Karena orang yang banyak beribadahnya kepada Allah, Allah akan jadikan hatinya itu mencintai sesuatu yang Allah cintai. Dan Allah mencintai Rasulullah, maka orang yang dekat dengan Allah, dia pasti akan mencintai siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang jauh dari Allah, dia pun tidak akan mau mencintai Rasulullah, walaupun lisannya berkata saya cinta Rasul. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah ini akhi, semoga kita menjadi pengikut Rasulullah yang setia, yang mengagungkan sunnah beliau dan ajarannya, yang menghidupkan ajaran beliau dalam kehidupan kita, dalam penampilan kita, dalam cara berpakaian kita, dalam cara makan kita. Kita berusaha untuk menghidupkan ajaran Rasulullah SAW. Banyak Muslim mengaku cinta Rasul, tapi pas makan pakai tangan kiri, Pak. Ya, di kanan ada makanan, di kiri ada minuman, makan, minum. Tak peduli apakah itu sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW atau tidak. Nah ini saudaraku sekalian, ya. Dan kita buka tanya jawab. Mungkin kita sediakan 3 pertanyaan saja. Ini mohon maaf, saya baru pulang dari luar kota, Pak, masih capek. Jadi nggak bisa sampai malam. Jadi saya berikan 3 pertanyaan. Kalau nggak ada yang bertanya, alhamdulillah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Tentang sunnah, kita kan banyak mengetahui dari sisi dulu, mungkin sunnah itu ya dikerjakan berpahala, tinggalkan tidak apa-apa. Tapi setelah kita belajar, sunnah itu ya sebenarnya ada sunnah yang wajib, itu misalnya sunnah tapi wajib. Tapi ada juga sunnah yang kalau kita tinggalkan, misalnya hanya hukum makruh. Misalnya kalau saya ambil, kita ketika di luar itu hadisnya kan kita seolah-olah dilarang untuk potong itu. Tapi kalau yang saya pelajari, mayoritas ulama itu menganggap itu makruh. Sementara misalnya untuk memelihara jenggot, misalnya itu kan sunnah tapi diwajibkan. Itu gimana Ustaz untuk membedakan? Mungkin ada metode bagaimana membedakan antara sunnah yang wajib dengan sunnah yang sunnah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tahu siapa yang pertama kali mendefinisikan sunnah adalah kalau dilaksanakan berpahala, adapun kalau ditinggalkan maka tidak berdosa. Siapa yang pertama kali mendefinisikan itu? Itu Al-Imam Al-Juwaini. Al-Imam Al-Juwaini dalam kitab beliau Al-Waraqat. Itu kitab tentang usul fiqih. Jadi definisi ini baru muncul di belakangan hari, Pak. Ya. Adapun di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in belum muncul istilah seperti itu. Makanya Imam Al-Qurtubi berkata, dahulu para sahabat tidak pernah membeda-bedakan. Selama itu diperintahkan mereka lakukan. Namun, ya, definisi ini adalah definisi yang terbatas dalam ilmu fikih. Makanya kan setelah muncul ilmu, disiplin ilmu, ada ilmu hadis, ada ilmu fikih, ada ilmu akidah atau usuluddin, ada ilmu usul fikih. Nah, setiap ilmu ini mendefinisikan sunnah ternyata berbeda-beda. Sunnah menurut ilmu hadis berbeda dengan sunnah menurut ilmu fikih. Kalau kita sedang berbicara tentang ilmu hadis,
kemudian kita berkata sunnah, artinya apa? Artinya sama dengan hadis. Al-Quran dan sunnah, artinya Al-Quran dan hadis. Kalau kita berbicara tentang usul fikih, itu ma tuliba fi'luhu talaban ghairu jazim. Sunnah adalah sesuatu yang diminta untuk melakukannya, namun tidak sekuat yang wajib. Jadi setiap disiplin ilmu mendefinisikan sunnah sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Adapun sunnah secara umum, yaitu semua yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya, baik itu yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang makruh, yang haram, semua ini adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua yang berasal dari Rasulullah SAW dikatakan apa? Sunnah. Jadi ketika kita mendengar kata sunnah, tak dulu nih, ini redaksinya dalam ilmu apa dulu, Pak? Kalau kita sedang berbicara tentang fikih misalnya, ya, membaca surat setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Jangan antum pahami, oh maksudnya hadis. Salah. Kenapa? Karena kita sedang berbicara tentang apa? Fikih. Ya. Jadi pahami sunnah sesuai dengan disiplin ilmu apa. Redaksinya, pembicaraannya sedang bicara tentang ilmu apa, masalah apa. Ya. Jangan disamaratakan, Pak. Bagaimana cara membedakannya? Ini yang sunnah yang wajib, ini sunnah yang tidak wajib. Tentu caranya kembali kepada ilmu usul fikih. Karena ilmu yang mempelajari tentang bagaimana menilai suatu hukum itu adanya dalam ilmu usul fikih. Makanya ilmu usul fikih memberikan apa? Kaidah. Al-amru yufidul wujub. Perintah itu pada asalnya menunjukkan kepada apa? Wajib. Kecuali kalau ada dalil yang memalingkan dari yang wajib kepada yang sunnah. Itu bagi mereka yang belajar usul fikih insyaallah paham. Iya. Menilai suatu perintah apakah ini wajib atau sunnah atau bahkan mubah, itu melihat kepada redaksi kalimat dan melihat dalil-dalil yang lain. Makanya ilmu usul fikih pun tak lepas dari ilmu fikih. Ya. Makanya kita penting untuk merujuk para ulama. Sebab kalau kita yang belum paham tentang ilmu usul fikih, ilmu fikih, sulit sekali untuk membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Tentu mereka para ulama yang sudah betul-betul menguasai ilmu alatnya, Pak, yang bisa beristimbat ini wajib atau ini apa? Sunnah. Bahkan terkadang dalam suatu permasalahan terjadi perselisihan para ulama. Iya. Bahkan terkadang perbedaannya itu sampai mencolok sekali, Pak. Jangan jauh-jauh, contohnya aja kunut subuh. Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Sunnah di sini artinya bukan wajib di bawah wajib. Sunnah artinya sangat dianjurkan. Kebalikannya Imam Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Sementara ilmu Imam Ahmad dan Imam Malik tengah-tengah. Iya. Kebanyakan dari ahli hadis mengatakan sebatas tidak disyariatkan tapi bukan bid'ah. Kenapa terjadi perselisihan? Rupanya perselisihan gara-gara menilai sebuah hadis. Iya. Nah itu perselisihan para ulama sering terjadi, Pak.
Siapapun yang baca kitab-kitab fikih pasti akan sering kali mendapatkan perselisihan. Cuma masalahnya Pak, masyarakat kita ini kurang dewasa dalam menghadapi perselisihan. Ya, hal-hal yang para ulama berselisih, masing-masing mereka punya dalil dan itu memang masalah ijtihadiyah, malah diributin sama kita. Padahal para ulama tidak pernah memaksakan pendapat ya dalam perkara-perkara seperti itu. Kata Imam Ahmad yang meyakini bahwa kunut subuh tidak disyariatkan, tapi beliau kalau sholat di belakang Imam Syafi'i tetap ikut. Iya. Gak kayak kita Pak, gontok-gontokan, sikut-sikutan. Kenapa? Ya memang semakin jauh dari ilmu semakin jauh dalam masalah sikap. Beda kalau itu masalah yang jelas ijma para ulama seluruhnya tanpa ada perselisihan. Maka orang yang menyelisihi ijma sesat, pasti salah. Cuman ijma ini harus dipastikan, karena tidak setiap orang yang mengklaim ijma itu ternyata terjadi apa? Ijma. Banyak perkara. Dan tentu itu butuh banyak baca, Pak. Iya. Dan banyak duduk di majlis ta'lim, wallahu a'lam. Yang kedua, silakan Pak. Siapa nama Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Sudres. Ustaz, mau menanyakan, kan antara azan dan iqamah itu kan yang lazim itu kan ada yang namanya sholat 2 rakaat. Terus kebetulan ini tadi kita habis azan tidak ada sholat sunnah, kemudian kita langsung qomat untuk sholat isya. Ini pertama. Apakah ini juga salah satu daripada sunnah? Artinya sunnahnya adalah ada sholat di antara 2 adzan atau adzan dan iqamah. Yang kedua ada sunnah yang habis adzan langsung iqamah tanpa ada qobliyah, langsung sholat. Itu pertama. Yang kedua, apakah setelah sholat isya ini kita langsung taklim ada ba'diyah? Artinya kita lanjutkan taklim. Apakah nanti kita habis ini bisa juga mengerjakan, misalnya kita pulang ke rumah mengerjakan ba'diyah sholat isya? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Bapak tanyakan biar enggak suudon, Pak. Sebab kalau enggak ditanyakan suudonnya berubah jadi tuduhan. Dan ini kebanyakan kita begitu. Enggak mau cross check tapi sudah langsung apa? Nuduh. Bagusnya ditanyakan. Pertama, Pak, mengadakan jeda antara adzan dan iqamah bukan wajib. Hukumnya apa? Sunnah. Yang kedua, terkadang yang sunnah kita tinggalkan karena mengejar yang lebih utama, itu untuk ta'lim. Dahulu para ulama salaf, mereka lebih mendahulukan ta'lim daripada melaksanakan yang sunnah. Ini dia Imam Malik. Beliau kalau habis sholat langsung kajian, bahkan zikir pun ditinggalkan. Kata Imam Malik, ini lebih utama. Artinya menuntut ilmu lebih utama. Imam Syafi'i berkata, aku menulis hadis dan ilmu sesaat lebih aku sukai daripada sholat malam semalam suntuk. Padahal sholat malam itu sangat ditekankan, sampai Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Tapi semua ulama sepakat bahwa menuntut ilmu
lebih penting daripada sholat sunnah. Makanya sengaja saya tinggalkan karena untuk mengejar apa? Taklim. Jadi saya punya dasar dari para ulama juga. Ya, para ulama melakukan itu demi untuk mengajar yang lebih utama. Iya. Hatta kalau Bapak pernah di pesantren-pesantren tradisional, Pak, mereka itu baca kitab sampai larut malam, bahkan adzan pun dilewatkan. Baru sholat jam 9, jam 10. Iya. Kenapa? Karena mereka pertama ingin mengejar apa? Keutamaan ilmu. Sementara sholat isya yang paling utama diakhirkan. Ya. Dan itu banyak terjadi juga di zaman salafus saleh terdahulu. Ya, Allahu a'lam. Baik, ini yang terakhir dari ibu-ibu. Apa hukumnya kalau setelah sholat tahajud kita ketiduran? Apa diperbolehkan atau tidak, Ustadz? Kalau kita lagi sholat terus ngantuk banget, jangan dipaksain, Pak. Pernah Rasulullah SAW masuk ke masjid dalam hadis riwayat Muslim dan mendapatkan ada tali yang terikat di antara dua tiang. Lalu Rasulullah bertanya, ini tali apa? Kata para sahabat, ini tali milik Zainab, di mana ia kalau sholat malam lalu ia lelah, maka ia sholat sambil bergelantungan di tali itu. Apa kata Rasulullah? Hullu, cabut tali ini. Liyusalli ahadukum nasyatah, hendaklah seseorang sholat dalam keadaan dia semangat. Wa idza na'isa ahadukum falyarqud, apabila ia mengantuk dalam sholatnya, tidur saja. Makanya dalam riwayat Bukhari dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah pernah sholat 2 rakaat ngantuk tidur, lalu bangun sholat lagi 2 rakaat ngantuk tidur lagi. Demikian. Jadi ya, kalau memang kita lagi tahajud terus ngantuk banget, jangan dipaksain, Pak. Ya, yang Nabi SAW anjurkan adalah udah kalau nggak kuat tidur aja. Ya, nanti syukur-syukur bisa bangun lagi jam 3 misalnya, diterusin. Ya. Nah, demikian, semoga yang sampaikan bermanfaat, Pak. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa kita amalkan. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.